Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Bangsa Muda. Kali ini kita akan membawakan tema tentang Sumpah Pemuda dan saya sudah membawakan dua bintang tamu pada hari ini. Dia bintang tamunya, perkenalkan. Halo, saya Sylvie. Hai, nama saya Najma. Dan saya host podcast pada hari ini. Nama saya Gian Hanum Palguna. Ya, jadi ini aja. Terima kasih ya sudah datang dan bisa berkolaborasi dengan podcast saya. Terima kasih Mas senang bisa sharing tentang sumpah pemuda. Sama-sama membahas siap jawab pertanyaan Anda. Ya, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu ya. Kira-kira menurut kalian latar belakang Indonesia pada saat itu gimana sih? Jadi, pada abad ke-20, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, tapi para pemuda Indonesia berpikir bahwa perjuangan akan lebih mudah jika bersama-sama. Oleh karena itu, terlahirlah organisasi-organisasi seperti Pemuda Jong-Java, Sumatera, dan lain-lain. Wah, keren sekali. Lalu, apalagi yang terjadi di Kongres Pemuda kedua di tahun 1928? Nah, itu momen yang penting. Para pemuda dari berbagai organisasi berkumpul di Batavia yang kita kenal sekarang sebagai Jakarta. Mereka membuat ikrar yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda yang berisi kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dan kalian tahulah sayangnya bagaimana? Tentulah. Kita semua tahu, kita kan pemuda bangsa Indonesia yang cinta tanah air. Tadi kan udah bahas tentang latar belakangnya nih. Lalu, aku mau minta pendapat Kak Silvi dong. Gimana sih tanggapannya? Apakah Sumpah Pemuda itu masih relevan di zaman sekarang? Menurut aku, semangat Sumpah Pemuda masih relevan banget. Kita sebagai pemuda bangsa Indonesia harus bisa meneladani dengan cara menjaga persatuan, menggunakan bahasa Indonesia, dan menghargai perbedaan. Lalu, menurut Kak Najma, apa peran pemuda untuk meneruskan semangat nasionalisme pada era sekarang? Pemuda hari ini bisa jadi agen perubahan dengan bijak di media sosial dan ikut kegiatan positif dan giat dalam belajar. Kita harus teruskan semangat persatuan dan nasionalisme. Ya, terima kasih ya Kak Silvi, Kak Najma telah menjadi bintang tamu yang baik dan juga bisa menjelaskan dengan rinci tentang latar belakang Sumpah Pemuda. Ya, sampai sini aja podcast pada hari ini. Semoga podcast ini bisa menjadi inspirasi banyak orang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita menutup podcast pada hari ini, alangkah baiknya karena ini sedang membahas tentang Sumpah Pemuda, mari kita mengikrarkan Sumpah Pemuda itu. Kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia.